Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak pada kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, yakni ada di sudut tergunung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian, dan dari kematian itu akan adanya kebangkitan. Seperti halnya yang terjadi pada Yesus sendiri, yakni dari kematiannya terjadilah kebangkitan. Kembali pada peristiwa kebangkitan Yesus, ia akan pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Dan juga dari peristiwa kebangkitan Yesus, tentunya bahwa membuat para murid itu akan bertanya-tanya, apakah dengan kebangkitan Yesus itu ia akan pergi untuk meninggalkan kita selama-lamanya. Tetapi saudara-saudari sekalian, ditinjau dari peristiwa yang ada bahwa para murid pasti adanya merasakan atau adanya rasa kerinduan. Nah, kerinduan hati untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga dari kerinduan itu membuat salah satu dari muridnya yang bernama Maria Magdalena pergi memeriksa kubur Yesus. Ketika di makam Yesus, Maria Magdalena menyaksikan sendiri bahwa makam Yesus telah kosong. Di sini muncullah pertanyaan, apakah Maria Magdalena itu rindu atau kangen kepada Yesus? Nah, jawabannya tentu saja ada rasa kerinduan dalam diri Maria Magdalena. Peristiwa kosongnya makam Yesus membuat rasa terkejut dan rasa takut dalam diri Maria Magdalena, yang membuat ia kembali melapor kejadian tersebut kepada para murid yang lain. Dari hasil laporan itu, para murid yang berkumpul juga di situ semuanya merasa terkejut. Dengan rasa penasaran, mereka ingin memastikan juga apakah memang benar makam Yesus itu kosong atau tidak. Salah satu dari para murid, yakni Simon Petrus, berlari ke makam Yesus dan melihat bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena itu,
bahwa makam atau kubur Yesus itu telah kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa makam Yesus yang kosong ini membawa kita untuk merenung adanya kebangkitan, di mana kebangkitan Yesus ini mengajarkan bahwa kasih. Nah, kasih yang tak terhilangkan berarti bahwa kematian dan kebangkitan Yesus sebagai ungkapan kasih sayang, di mana adanya suatu penghiburan dan yang akan diberikan oleh Yesus kepada para murid. Nah, penghibur itulah ialah yang akan selalu bersama dengan mereka. Pesan Injil hari ini ialah bahwa kebangkitan sebagai bentuk sentral atau bentuk pusat bagi kita umat manusia. Berarti bahwa kebangkitan Yesus itu akan kita alami ketika kita mengalami kematian. Saudara-saudari sekalian, kematian dan kebangkitan janganlah kita takuti, sebab semuanya telah diatur oleh Allah, bahwa kita hidup di dunia hanya sekedar menikmati segala yang ada dan melakukan kehendak Allah bagi sesama kita. Dan pada akhirnya kita harus kembali kepada dunia kita yang sebenarnya, di mana kita akan diperbaharui kembali. Maka marilah pada kesempatan ini kita diajak untuk menyebarkan peristiwa kebangkitan Yesus kepada sesama, bahwa kita jangan bersedih hati, melainkan kita harus bergembira karena Yesus telah bangkit dan melawan kejahatan. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus, kita akan mendapat hidup baru, yakni hidup yang diperbaharui menjadi hidup baru. Semoga demikian. Amin.